Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video yang kedua kali ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari karya pada masa angkatan pujangga baru. Novel yang saya ambil kali ini yaitu novel karya Sultan Takdir Ali Syabana, yaitu novel yang berjudul Dian yang Tak Kunjung Padam. Novel ini diterbitkan pada kisaran tahun 1920-an hingga 1930-an. Novel ini mengisahkan kisah cinta dua insan, yaitu seorang pemuda yang bernama Yasin yang berasal dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja, dan seorang perempuan yang sangat ia cintai yaitu Molek yang berasal dari latar belakang keluarga yang luar biasa, yaitu seorang anak bangsawan. Dan mereka mengalami halangan dalam percintaan mereka itu karena perbedaan kasta dari keluarga mereka tersebut. Yasin mencoba untuk melamar sang gadis, tetapi ditolak mentah-mentah oleh kedua orang tua sang gadis tersebut. Oke, yang pertama kita akan masuk unsur intrinsik dari novel ini. Yang pertama yaitu ada tema. Adapun tema dari cerita ini yaitu cinta yang terhalang oleh perbedaan latar belakang keluarga. Yang kedua, penokohan. Tokoh yang pertama yaitu Yasin, yaitu seorang pemuda yang rajin, taat beribadah, suka menolong. Yang kedua yaitu sang gadis yaitu Molek. Molek adalah seorang gadis yang sangat cantik, elok budinya dan juga lembut. Dan ia walaupun ia berasal dari keluarga yang kaya raya, ia tetap rendah hati. Dan yang ketiga ada orang tua Molek, yaitu Cik Siti dan Raden Mahmud. Mereka adalah seseorang yang berkepribadian keras, kasar, egois dan juga sombong dengan kekayaannya. Yang keempat ada Ibunda Yasin. Ibunda Yasin adalah seorang ibu yang sangat lemah lembut, pengertian, bijaksana dan juga peka terhadap perasaan anaknya. Dan juga ada tokoh-tokoh tambahan yang sesekali muncul dalam cerita ini. Oke, unsur prinsip berikutnya yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang dari cerita ini yaitu sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang berperan sebagai pengamat. Yang keempat, unsur intrinsik alur. Alur dalam cerita ini yaitu alur maju, di mana kisah pertemuan antara Molek dan Yasin diceritakan secara berurutan hingga akhir. Selanjutnya yaitu ada latar. Latar tentu terbagi menjadi tiga. Yang pertama latar tempat. Latar tempat terjadinya kisah ini yaitu terkhususnya umumnya di Palembang. Dan di Palembang sana juga ada di Gunung Mega, Sungai Musi, dan juga di dapur rumah, di Penanggiran, di sebuah perahu, dan juga di pasar. Dan yang berikutnya adalah latar suasana. Suasana dari cerita ini yaitu sedih, bahagia, mengharukan, dan juga gelisah. Dan yang ketiga adalah latar waktu. Waktu terjadinya kisah ini yaitu malam, pagi, siang, dan sore. Oke, selanjutnya kita masuk ke unsur intrinsik yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat dalam cerita ini yaitu yang pertama simile. Simile merupakan perbandingan dua hal yang berlainan tetapi dianggap sama. Salah satu kutipannya dalam novel yaitu Sungai Musi yang lebar itu berkilau-kilauan seolah-olah sebuah cermin yang amat besar. Kutipan ini terdapat pada halaman 3 pada novel. Selanjutnya yaitu personifikasi, yaitu perbandingan dengan cara menghidupkan atau menganggap benda mati, tumbuh-tumbuhan, binatang seperti manusia. Salah satu contoh kutipannya dalam novel yaitu Molek bolehlah dibandingkan dengan bunga mawar yang tinggal suci tumbuh di tengah-tengah semak yang amat rapat. Kutipan ini terdapat pada halaman 56 pada novel. Dan gaya bahasa yang terakhir yaitu hiperbola. Hiperbola yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dilebih-lebihkan. Salah satu contoh kutipannya dalam novel yaitu seketika ia lupakan dirinya, seketika ia diambungkan oleh ombak percintaan setinggi langit. Kutipan ini terdapat pada halaman 13 pada novel. Nah, yang terakhir kita masuk ke unsur intrinsik amanat, yaitu amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini. Yang pertama, jangan mencintai seseorang hanya karena harta atau fisiknya, tapi cintailah seseorang dengan kita memandang bagaimana ia membuat kita bahagia. Yang kedua, harta bukanlah salah satu alasan untuk seseorang bahagia. Yang ketiga, hormati orang tuamu, turuti perkataan orang tuamu, seburuk apapun orang tuamu. Dan yang terakhir, jangan menyerah pada satu masalah, karena setiap masalah pasti ada kemudahan dan jalan. Oke, yang kedua kita masuk ke unsur
intrinsik dari novel ini. Yang pertama yaitu ada biografi pengarang. Pengarang dari novel ini yaitu Sultan Takdir Ali Syabana. Sultan Takdir Ali Syabana adalah seorang sastrawan, budayawan, dan ahli tata bahasa Indonesia yang lahir di Sumatera Utara pada tanggal 11 Februari 1908 dan meninggal pada tanggal 17 Juli 1994 pada umur 86 tahun. Dan beliau juga merupakan salah satu pendiri Universitas Nasional Jakarta. Yang kedua yaitu nilai yang terkandung dalam novel ini. Nilai yang terkandung dalam novel ini yaitu yang pertama nilai agama, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai sosial, dan juga nilai budaya yang sangat kental. Dan yang terakhir yaitu hubungan cerita dalam novel dengan realitas sehari-hari. Tentu kalau hubungannya sangat erat karena cerita yang dalam novel ini sering terjadi di kehidupan nyata, di mana cinta seseorang banyak terhambat hanya karena perbedaan kasta keluarga. Oke, sekian penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. See you.